10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 10 November memiliki sejarah yang luar biasa. Pada tanggal 10 November 1945 merupakan pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara Britania Raya. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, di mana dua kota sentral Jepang, Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom oleh Amerika Serikat sebagai balasan untuk Jepang yang sudah mengebom pangkalan Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii, menyebabkan Jepang lumpuh total dalam perekonomian akibat pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Jepang pun harus kembali ke negaranya untuk membangun negerinya kembali. Ditambah lagi perlawanan dari rakyat, Jepang semakin terdesak untuk meninggalkan Indonesia. Pada waktu itu, banyak pertempuran yang berkobar dalam rangka melucuti pasukan Jepang. Tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia, tergabung dalam Afnai Allied Force Netherlands East Indies. Atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tentara Inggris juga memiliki tujuan lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda atau NICA, kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration. Kemudian, kronologi terjadinya 10 November adalah insiden di Hotel Yamato Tunjungan Plaza. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaksnya di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Dirman sebagai wakil dari Republik Indonesia dikawal Siddiq dan Haryono menemui Mr. Pokman dan berunding, meminta Mr. Pokman untuk menurunkan bendera Belanda dan mengganti dengan bendera Sangsaka Merah Putih. Namun Pokman menolak. Akhirnya Pokman dicekik oleh Siddiq dan tewas. Kemudian Siddiq tewas dibunuh oleh tentara Belanda yang sedang mengamankan perundingan. Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar. Hotel Yamato pada saat itu dipenuhi oleh kerumunan orang. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke Yamato dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali, dan menjadilah bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan Inggris. Serangan kecil kemudian semakin hari menjadi serangan umum dan terbuka yang banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda, tetapi tetap terjadi bentrokan-bentrokan dan memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, keputusan pengganti Malabi adalah Mayor Jenderal Eric Chardon Robert Mansard
untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Ultimatum tersebut adalah meminta warga Surabaya untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan terhadap tentara Afni dan Nica lambat-lambatnya pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 9 November 1945. Jika senjata tidak diserahkan dan perlawanan tidak dihentikan, maka Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum tersebut, tidak sedikit pun seluruh warga Surabaya gentar dan takut dengan Inggris. Dengan ancaman penjajah, malah bertekad untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Hingga terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya sebagai pertempuran terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dengan semangat membara, pemuda Surabaya berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia dengan semboyan merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Dari sejarah 10 November, pelajaran yang bisa kita ambil dari pertempuran Surabaya adalah semangat dalam berjuang yang bisa kita teruskan dalam belajar, berkarya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Sebagai bentuk terima kasih dan hormat kita kepada beliau yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia. Segala kesulitan apapun dalam belajar, bekerja, dan hidup pasti bisa kita selesaikan selagi ada niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Kita pasti bisa. Jasa para pahlawan tidak bisa kita balas dengan apapun kecuali dengan balasan dari Allah sebagai syahid. Demikianlah yang bisa saya bahas dari sejarah 10 November, yaitu Hari Pahlawan yang sering kita peringati. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel. Semoga video ini bermanfaat.